kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan karunia-Nya yang tidak pernah berhenti, karunia yang tidak terbatas, karunia yang terus-menerus kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah, di mana di bulan ini kita juga diperintahkan banyak beramal soleh, banyak beramal kebaikan, bagian dari bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini spesial, kita akan berbincang, mudah-mudahan nanti sudah terhubung Bang Onim atau Bang Abdullah Onim ya, yang berada di Palestina sana. Juga insya Allah ada Pak Jiruli sebagai Direktur Dartai Peduli. Salah satu amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya, salah satu amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan spesial di bulan Ramadan ini adalah apa yang disebut dengan it'amul iftar, memberi makan atau memberi buka kepada yang berpuasa. Ya, ini menjadi sangat istimewa karena di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ya, ketika Rasulullah membuka bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, tanggal 29 Sya'ban, memasuki bulan Ramadan tanggal 1 besoknya, Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya. Ya, di dalam khutbahnya itu Rasulullah menyampaikan, salah satunya adalah tentang bagaimana keutamaan daripada orang memberi buka ini. Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratun lidunubi. Barang siapa yang memberi buka kepada seorang yang berpuasa, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Wa atik riqabatan minan nar. Dan dengan memberi buka itu juga menjadi penyiram untuk menyiram api neraka. Masya Allah ya. Wa kana lahu misru ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Dan ketika kita memberi buka, maka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Jadi kalau saya memberi buka nih sama seseorang, saya beri buka sama Kang Faruk, itu Kang Faruk pahalanya 10, saya 10, saya dapat 10 lagi dari Kang Faruk, saya dapat 20 tanpa mengurangi 10 punya Kang Faruk. Nah, ini yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, man fatara sha'iman kana lahu misru ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan di anjuran beliau tentang memberi buka ini, ya. Ketika Rasulullah menyampaikan kalimat ini, hadis ini di kalangan para sahabat sampai antusias, dan mereka ada yang bertanya, qad faqalu laisa kulluna najidu ma yaftiru shaim. Ya Rasul, bagaimana? Kami tidak punya memberi sesuatu untuk yang berbuka. Ya, tapi Rasulullah terus memotivasi itu kepada para sahabat. Yu'tillahu hadzal thawab man fatara shaiman ala samratin aw syurbatan ma'in aw maddaqatil laban. Kata Rasulullah, berilah. Artinya walaupun punyanya sedikit, gitu ya, seperti tadi sahabat, kami tidak punya banyak nih untuk memberi buka. Yu'tillahu hadzal thawab, Allah akan memberi balasan yang lebih. Allah akan memberikan balasan yang baik. Balasannya tadi dibebaskan atau hapuslah api neraka itu, siramlah api neraka itu. Ya, dengan apa? Man fatara sha'iman ala thamratin aw syurbatan aw syurbatan ma'in aw madqatul laban. Walaupun dengan sebutir kurma, ya, samratin kurma, aw syabul ma'in, atau seteguk air, aw madqatul laban, atau dengan setetes susu. Sekira nggak ada ya ngasih tetes susu, misalkan yang suruh buka, suruh baris, dikasih pakai pipet ya satu-satu gitu ya. Tapi menunjukkan bahwa amal sederhana, amal yang kecil, mungkin hanya punyanya beberapa butir kurma, tapi dibagikan kepada orang yang berbuka,
itu pahalanya Masya Allah. Ya, tadi Rasul menyebutkan atik rekobatanar bisa jadi menjadi penghalang dari neraka, dan itu juga menjadi yaghfiru lidanbi, menghapus bagi dosa-dosanya. Nah, seiring itu juga kita bisa dimanapun sebenarnya, ya sangat luas. Dan kaum muslimin ini tidak dibatasi oleh teritorial, bahwa itu di Indonesia, di Bandung, bahkan mungkin ke negara-negara lain, negara-negara muslim, yang mungkin kalau kita di Indonesia buka ya udah segala ada. Kalau takjil itu, ya maaf ini ada sebuah kalimat yang kurang tepat. Di kita kalau bicara takjil, ya yang kepikir kan kolak gitu ya, kurma, kemudian cendol, bala-bala, cireng, basreng. Oh, ini tajil. Padahal dari bahasa Arab takjil artinya menyegera. Takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Nah, jadi tajil tidak apa-apalah, sudah jadi istilah ya. Nah, ini bagus juga kita memberi tajil, karena tajil ini perintahkan bersegera. Begitu azan berkumandang, segera berbuka ya. Dan orang yang memberi buka ini Masya Allah pahalanya seperti yang disebutkan Rasul tadi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis-hadis lain menunjukkan keutamaan memberi makan atau memberi makanan kepada yang berbuka, itu pahalanya luar biasa. Diampuni dosa, mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang berpuasa, dan juga bisa jadi penghapus dari atau penghindar, penghalang dari api neraka. Ya, ini sebagai pengantar Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita akan coba dialog nanti dengan Bang Onim. Mudah-mudahan sudah masuk. Sudah masuk belum? Masya Allah. Assalamualaikum Bang Onim. Masih mute Bang? Oh ya. Oke, Waalaikumsalam Ustadz Mulyadi Fadil, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat Bang Onim ya? Baik, Alhamdulillah. Tuh, maaf nih mengganggu istirahatnya. Jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam setengah 2. Setengah 2 ya, setengah 2 malam ya. Insya Allah bentar lagi sahur. Nah, kami udah selesai sahur nih. Bang Onim sudah, ngomong-ngomong sudah berapa tahun sekarang nih berjuang di Palestina ini? Saya Alhamdulillah Kang Mulyadi baru 12 tahun, Alhamdulillah. Masya Allah, 12 tahun ya. 12 tahun. Sudah sangat menguasai di sana. Saya terakhir tahun lalu ke sana ya, tapi ya bukan seperti Bang Onim, jadi saya bawa jemaah seperti biasa. Ya. Baik, Masya Allah. Bang Onim, apa sih suka duka jadi relawan atau mungkin mitra program bahasanya ya, jadi relawan berjuang di sana sudah 12 tahun ini? Apa yang paling berkesan yang terasa selama di sana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta dan juga para sahabat seperjuangan Darut Tauhid Peduli serta seluruh muslimin di Indonesia. Pertama Kang Mulyadi, mungkin saya akan menyampaikan salam atau amanah dari muslimin Palestina untuk saudara-saudara mereka di Indonesia. Mereka menyampaikan jazakallahu khairan kathiran, syukur yang tak terhingga kepada muslimin di Indonesia, khususnya kepada para donatur DT Peduli yang alhamdulillah dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan selalu memberikan dukungan, solidaritas kepada saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Mulyadi, alhamdulillah kita berada di awal bulan Ramadan, tentunya kita berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang Palestina tidak akan selesai, tidak akan habis, karena Palestina ini kalau kita sebagai muslim, isu Palestina bagian dari akidah kita, karena kita sangat mengetahui di Palestina ada sebuah masjid yang sangat kita sakralkan, yaitu Masjidil Aqsal Mubarak, kiblat pertama Islam dunia, dan Bawwabus Sama, di mana terbukanya pintu langit ke bumi adanya di Palestina. Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk hadir di tanah Palestina bersama dengan para pejuang, bersama dengan anak yatim, bersama dengan para keluarga syuhada untuk berikhtiar dalam rangka memperjuangkan tanah Palestina. Kang Mulyadi, tentunya
suka duka di Palestina, kita tentunya mungkin di teman-teman Indonesia sangat mudah bermimpi atau punya keinginan untuk hadir di Palestina, tetapi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Sangat sulit untuk masuk ke Palestina, apalagi kalau sudah berada di Palestina, maka berbagai ujian akan kita hadapi. Salah satunya adalah dentuman bom, sering mendengar sirene mobil ambulans. Jika terjadi peperangan, kita akan mendengar jeritan dan tangisan anak Palestina atau wanita Palestina. Itu menjadi tantangan atau ujian tersendiri, karena kalau kita tidak kuat untuk berada di Palestina, maka mungkin stres ingin pulang ke Indonesia. Akan tetapi saya sendiri alhamdulillah, yang tadinya dari ujian sekarang menjadi tantangan bagi saya untuk tetap berada di Palestina, dan alhamdulillah selalu berkomunikasi dengan teman-teman Darut Tauhid Peduli. Perlu saya sampaikan Bang Mulyadi, saat ini di Palestina mereka dalam situasi double lockdown, di mana sudah lebih dari 14 tahun mereka diblokade, di lockdown, sedangkan kita mungkin di seluruh dunia, terutama di Indonesia, baru 1 tahun di lockdown, akan tetapi bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina, di lockdown, dibatasi ruang gerak mereka, diblokade, dijajah oleh pihak Israel, ditambah lagi dengan minimnya bantuan kemanusiaan. Dan walaupun dengan situasi seperti ini, alhamdulillah muslimin Palestina tetap teguh, tetap tabah, tetap istiqamah dalam jalan juang ini. Jadi perlu sampaikan bahwa kita muslimin di Indonesia patut bersyukur dan patut berterima kasih kepada muslimin di Palestina, karena mereka berjuang di barisan depan untuk mempertahankan kiblat pertama Islam dunia, mempertahankan tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, tidak hanya kepada muslimin di Palestina, tidak hanya kepada muslimin di negara Arab, akan tetapi juga diamanahkan kepada muslimin yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, salah satu bukti yang telah ditunjukkan oleh muslimin Indonesia, yaitu para donatur DT Peduli. Saya sangat bangga melihat semangat dari para donatur dan juga teman-teman DT Peduli melihat isu Palestina tidak sebatas yang namanya distribusi bantuan, tidak sebatas yang namanya melaksanakan program kurban, akan tetapi melihat isu Palestina lebih mulia dari yang namanya memberikan sembako atau daging tersebut. Ini adalah sebuah karunia yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam di Indonesia. Dan Ustadz Mulyadi serta Kang Baharul, muslimin Palestina sangat bangga memiliki saudara mereka di Indonesia. Kenapa tidak? Indonesia bukan negara Arab, Indonesia bukan negara tetangga Palestina, tetapi luar biasanya sampai dengan saat ini Indonesia selalu berada di belakangnya masyarakat Palestina untuk berjuang, tetap berjuang. Kita sangat memahami sebagai Muslim, isu Palestina ini sudah menjadi sunat Allah. Kita jangan pernah bermimpi Palestina akan merdeka dalam 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun kemudian, karena sudah menjadi sunat Allah. Nah sekarang kita saat ini alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hidup, terutama pada bulan suci Ramadan, karunia yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena kita sangat memahami bahwa senjata yang paling ampuh untuk umat Islam di dunia adalah doa. Dan tentunya jika kita minta doa, bukan kita minta kepada presiden, kepada para pemimpin, kepada pemimpin negara, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dengan doa yang dikirimkan oleh muslimin Indonesia untuk saudara-saudara di Palestina, pada akhirnya muslimin Palestina memiliki jiwa yang tangguh, komitmennya luar biasa. Jangankan waktu mereka dihabiskan, tetapi mereka rela menghabiskan jiwa dan darah mereka untuk mempertahankan kiblat pertama Islam dunia, Ustadz Mulyadi.
Baik, Masya Allah, luar biasa Bang Onim. Ini alhamdulillah kita sudah cukup lama juga bermitra ya dengan Dokter Iya, Peduli. iya. Alhamdulillah. Ada beberapa program juga yang kita kerjasamakan. Tapi ini saya masih penasaran nih, Ramadan ini bagaimana? Saya dengar biasanya tiap Ramadan juga ada beberapa ujian ya buat saudara-saudara kita di sana. Biasanya Ramadan Zionis Israel juga berbuat sesuatu seperti yang menghalang-halangi ibadah. Karena mereka juga tahu bahwa ini adalah bulan yang mulia bagi kita, begitu. Kondisi saat ini gimana, Bang? Ya, Ustadz Mulyadi, memang 2 hari lalu biasanya saya juga tidak paham seperti apa watak Yahudi, tapi setiap kali Muslimin Palestina menyambut bulan suci Ramadan itu pasti disambut dengan yang namanya rudal dan bom yang dikirim oleh pihak Israel. Karena kita sangat memahami bahwa Yahudi tidak akan rela kepada umat Islam sampai kita akan mengikuti ajaran mereka, dan itu tertanam pada jiwa dan sanubari orang Yahudi. 2 hari lalu pihak Yahudi mengirimkan rudal ke wilayah Gaza, tetapi alhamdulillah tidak menimbulkan korban, dan ini adalah salah satu contoh atau bukti bahwa mereka tidak akan membiarkan umat Islam di Palestina menjalankan ibadah dalam situasi khusyuk, aman dan damai. Tetapi alhamdulillah tentunya Muslimin Palestina sangat yakin bahwa sekecil apapun peluru, jika belum tertulis nama Bang Onim atau nama Ustadz Mulyadi, tidak usah ada khawatir, karena kematian itu bukan ditentukan oleh pihak atau manusia, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Ramadan di Palestina, khususnya di Gaza, aman dan damai. Malam ini atau pagi ini tidak ada yang namanya dentuman atau hentakan rudal, dan tentunya walaupun dalam situasi seperti ini, ya lagi-lagi sebenarnya untuk situasi Ramadan sudah terbiasa bagi keluarga duafa kita di Palestina. Sebelumnya terbiasa untuk menahan lapar, menahan makan yang lezat. Ini bulan Ramadan mereka hanya melanjutkan situasi di mana mereka menahan lapar. Alhamdulillah luar biasanya hari pertama sampai dengan minggu pertama DT Peduli, Muslimin Indonesia, donatur DT Peduli tentunya tidak pernah meninggalkan saudara-saudara mereka di Palestina, mengirimkan bantuan. Yang pertama kita sudah distribusikan kemarin 500 paket sembako. Terus hari ini kemarin maksudnya dimulai untuk distribusi paket iftar atau buka puasa bersama untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi ini menjadi hadiah dan motivasi bahwa masyarakat Palestina akan merasa bahwa mereka tidak sendiri untuk berjuang. Mereka tidak akan ditinggalkan kelaparan karena ada masyarakat atau muslimin Indonesia di belakangnya, terutama para donatur DT Peduli. Tentunya kita berdoa semoga bulan Ramadan kali ini tidak ada lagi yang namanya kematian atau darah bercucuran atau kematian dari bayi-bayi Palestina. Semoga tidak ada lagi pembunuhan, walaupun hampir setiap hari terjadi namanya pembunuhan terhadap warga Palestina. Itu sudah terbiasa seperti itu, dan ini sudah menjadi risiko bagi generasi bumi Syam, karena tentunya dari generasi-generasi mereka sudah terbiasa berhadapan langsung dengan Zionis Israel. Masya Allah, baik Bang Oni, Masya Allah, ini luar biasa nih, dan semoga jadi motivasi buat kami semua yang ada di Indonesia. Kalau kami beribadah bisa khusyuk, buka segala ada, begitu iftarnya, ternyata saudara kita di sana, Masya Allah ya, mereka sudah terbiasa dengan berlapar-lapar, dan mestinya memang kita semua yang jauh berada di Indonesia ini, kita juga bisa membantu, ya bisa memuliakan Ramadan ini, dan juga membantu memuliakan saudara-saudara kita, para mujahidin, para pejuang di sana. Baik Bang Onim, tahan sebentar sebelum kita lanjutkan. Kita tanya dulu Pak Ruli nih, ada Pak Ruli di Direktur DTP yang tadi banyak disebut Bang Onim ya, kita sudah alhamdulillah bersinergi, bekerja sama, bertahun saling membantu untuk bagaimana kita sama-sama berjuang ya dengan posnya masing-masing. Kalau kami di Indonesia mungkin ini yang bisa kita lakukan, kita
mengumpulkan donasi, kita menghimpun sampai kemudian bisa berbagi ke sana. Bang Onim di sana berjuang langsung bertemu dengan rakyat Palestina, saudara-saudara kita di sana, Masya Allah. Pak Ruli sudah bergabung? Ya, alhamdulillah. Siap, Ustaz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Pak Ruli, boleh disampaikan mungkin bulan Ramadan ini apa nih yang bisa kita lakukan dari DT Peduli untuk Palestina khususnya, dan juga bisa jadi kita ada program 5 negara kalau tidak salah ya Pak Ruli, untuk kita juga bisa, kalau bahasa kerennya mana, meraktir nih Bang Onim ya, bahasa anak muda. Tapi ya maksudnya kita berbagi, kita empati, dan ya tadi sebenarnya bukan buat saudara kita di Palestina, tapi buat kami, buat kita yang berperan, inilah sesungguhnya kebaikan yang akan kembali. Pak Ruli, boleh disampaikan dulu nih sebelum nanti kita lanjutkan dengan Bang Onim. Bangga. Masih banyak Ustaz Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua penyimak disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya Bang Onim ya, makasih banyak nih Bang Onim. Amin. Kalau saya pikir-pikir ya Ustaz Mulyadi, mungkin buat orang-orang DT Peduli ikut dalam distribusi di Palestina itu mungkin sebagai salah satu target antara lah ya. Jadi luar biasa perjuangan di sini, ternyata mungkin nggak ada apa-apanya ya kalau saya lihat dari cerita, dokumentasi di sana. Jadi ini alhamdulillah kita diberikan jalan selalu, khususnya teman-teman relawan di Indonesia, untuk berorientasi bahwa mungkin perjuangan itu yang sesungguhnya lebih dari sekedar tadi sampaikannya. Saya jadi emosional. Karena di sana sangat emosional yang saya bayangkan ya, cerita dari teman-teman yang ke sana. Saya sendiri belum pernah, insya Allah. Ustaz Mulyadi, mungkin saya izin sebentar Bang Onim, Bapak dan Ibu pemirsa, saya dibantu 3 slide untuk menjelaskan sedikit ya, supaya nanti ada background sedikit dengan apa yang dilakukan oleh DT Peduli sejak tahun lalu, karena memang tahun lalu juga isu Palestina ini luar biasa gitu ya. Jadi saya mulai dari program tahun lalu itu, kami berhasil alhamdulillah menjalankan amanah 577.000 peniru manfaat. Kita menyalurkan dalam berbagai pilar program pemberdayaan, mulai dari ekonomi yang menghasilkan produk-produk ekonomi, kita bantu masyarakat mustahik supaya bisa mereka mulai menghasilkan sampai tidak lagi selalu harus menerima gitu ya. Sekali mungkin juga beberapa sudah menjadi muzaki yang bisa memberi. Kemudian juga di sosial kemanusiaan, ada di pendidikan juga lumayan banyak sekali. Kita mulai fokus dengan sekolah-sekolah kader, beasiswa-beasiswa. Kemudian dakwah ini menjadi sentral karena kita berpusat di masjid, kemudian juga Baitul Quran seperti yang ada di Palestina saat ini yang saya akan jelaskan nanti. Kemudian juga kesehatan, karena kemarin tahun lalu mulainya COVID itu pada saat sebelum Ramadan ya, dan itu sangat luar biasa antusiasme dari masyarakat terutama donatur. Kemudian khusus untuk Ramadan tahun lalu, kami berhasil mendistribusikan 669.000 paket, ya, hampir 70.000, dengan total penerima manfaat hampir 100.000, dan ini dalam berbagai bentuk program, subprogram berbagi Quran dan Lebaran dan sebagainya. Tahun ini pun ini sama, bahkan kami menambah beberapa subprogram lagi untuk Peduli negeri ya. Jadi kalau dilihat tagline-nya RPN ini, negeri ini melambangkan keinginan kami menjangkau titik-titik yang memang selama ini tidak terlalu dilihat oleh donatur ya. Banyak donatur yang langsung ke mustahik, langsung ke penerima manfaat, tetapi ketika melalui lembaga seperti DT Peduli ya, lembaga yang lain juga, itu yang melakukan asesmen di awal sebelum menyalurkan bantuan, maka akan terlihat bagaimana pemerataan ini bisa dilakukan, dan itu memang fokus kami, sehingga mungkin kalau dihitung jumlah ya tidak seberapa lah dengan mungkin keinginan kita ya. Kita masih terus berupaya menjangkau lebih banyak lagi titik-titik di seluruh di pelosok negeri. Khusus di Palestina, ini sudah sejak 2014 sudah sejak itu dihitung lah kira-kira ya, sudah hampir 20 miliar yang disalurkan, dan itu dalam berbagai program. Dan satu yang perlu digarisbawahi bahwa NPC ini Bang Onim ya, tim Bang Onim ini mitra yang sangat terpercaya. Despite dari sekarang ini ada beberapa pihak yang mendramatisir, ada beberapa pihak yang mungkin bahkan menggunakan
jaringan-jaringan bantuan seperti ini untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya, yang melanggar konstitusi. Teman-teman di NPC tetap berjuang dan alhamdulillah direcognize oleh banyak pihak, ya, beberapa negara, sehingga kami sangat yakin dan juga cukup confident ketika bicara kepada donatur bahwa kita menyalurkan dan bermitra dengan tim yang paling yang tepat, ya, sangat amanah dan sebagainya. Nah, program-program yang sudah ada di sana dan berjalan setiap bulan disupport dari Indonesia itu Baitul Quran. Kita punya, mungkin nanti Bang Onim bisa cerita, sekitar 70-an ya kira-kira santri yang menghafal Al-Quran 30 juz. 30 juz, sudah 70 orang yang 30 juz, ya. Dan itu bertambah terus, betul ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Kemudian juga ada masjid di sana, kita sudah membangun masjid 2 tahun lalu, mungkin 2016 ya kalau nggak salah, masjid sudah dibangun dan dipakai sehari-hari 2 lantai. Kemudian ada rumah kreatif yang untuk menjahit, handicraft ini dulu diperuntukkan untuk ibu-ibu, sempat terhenti dan kita akan mulai lagi program ini karena memang sangat bagus, ya, karena kita membayangkan berapa banyak yatim yang hanya ada ibu karena suami mungkin meninggal karena di bidang juang gitu ya. Kemudian tidak terbatas bantuan yang hampir kapan saja ketika terjadi hal-hal yang insidental, ada bencana, itu terutama masuk musim dingin, kita kirim pakaian untuk menjaga selimut gitu ya. Kemudian bantuan-bantuan bencana yang ketika seperti sekarang bukan sedang terjadi lagi serangan, mungkin jadi perang lagi, ya mungkin akan ada lagi kebutuhan, ya. Kemudian sembako, air bersih, hitanan massal, beasiswa, ini program-program yang memang insidentil yang sangat dibutuhkan ketika mendapat informasi bahwa kebutuhan untuk ini bisa menggugah donatur untuk kita kembali menyalurkan ke sana. Kemudian kita punya 2 program tahunan yang memang rutin seperti saat ini, Ramadan Peduli Negeri dan Kurban Peduli Negeri. Ramadan ini karena tadi sudah disampaikan dan ini menjadi suatu ikatan yang luar biasa di hari atau di bulan yang spesial, umat muslim Indonesia bisa menjamu saudara-saudaranya melalui tidak secara langsung tetapi melalui saluran-saluran infak dan sedekahnya. Kemudian juga kurban ini setiap tahun dan mungkin ya kita termasuk katanya sih kalau ada muri di sana mungkin dicatat ya terbesar kan unta ya. Dan target ini sih kita pengen 200-an lebih unta, 225 ya kalau dari tim itu kali. Jadi unta ini luar biasa karena sumber pangan yang bisa betul-betul membuat energi cukup besar ya di sana. Kemudian kita mulai melihat beberapa program berikutnya. Harusnya sentra peternakan unta ini sudah jadi tahun lalu sebenarnya, karena pandemi tidak bisa ada tim dari Indonesia untuk memfinalisasi kegiatan. Sebenarnya sudah di sana ya, nanti Bang Oni bisa jelaskan. Kemudian juga generator listrik, ternyata di sana listrik itu sangat dijatah ya, yang di beberapa titik di jalur Gaza itu di utara mungkin ya, mungkin Bang Oni juga bisa jelaskan, ini sangat membutuhkan pasokan listrik yang kontinu dan sama juga air ya, sumur, water well juga kita sangat lihat ini adalah hal-hal yang mendesak, yang mudah-mudahan ini nanti di berikutnya kita bisa telurkan. Dan terakhir Bapak dan Ibu, di Robana tahun ini menjawab pertanyaan Ustadz Mulyadi tadi, ada beberapa kegiatan yang penyaluran yang kami kemas dalam bentuk 4 tangguh. Ini suatu istilah yang kami ambil untuk memperlihatkan positioning dari mustahik yang akan dibantu sampai ke level tertentu. Jadi tidak hanya sekedar diberikan bantuan, tapi juga suatu saat nanti mereka mampu untuk bisa mendekati status mandiri ya. Jadi ketika itu pada saat tangguh ini sudah tidak lagi membutuhkan ya, tidak lagi, sudah mulai bisa self-sustain. Nah, tangguh iman ini juga sama, imannya juga diharapkan dengan sana, dengan membaca Quran, sehingga kita melengkapi paket tangguh iman kali ini ada Quran, ada digital zikir itu, yang pakai counter digital, itu juga untuk membantu supaya istighfarnya betul-betul continue ya, dengan pencatatan yang bagus, digital counter. Kemudian juga ada paket pedoman Ramadan, itu apa saja, dalil, macam-macam. Ini sesuatu yang baru tahun ini kami launching di Tangguh Iman. Kemudian Tangguh Imun ini muncul karena memang ada pandemi, kita melihat bahwa nakes, tenaga kesehatan dan juga masyarakat masih membutuhkan selain paket-paket makanan, juga paket vitamin dan sebagainya, ini juga muncul sebagai suatu inisiatif yang mudah-mudahan, dan saat ini sudah mulai masuk, sudah hari ke-6 ya, sudah mulai masuk
harapan dan keinginan daripada donatur untuk ikut bergabung. Tangguh Amal ini berbagi paket puasa tadi sudah sampaikan, dan ini kami menyentuh 5 negara, bahkan Australia tahun ini baru masuk nih di Naktir 5 negara ya. Nanti di Naktir 5 negara ini kita bisa lihat teman-teman di Australia juga siap berjuang. Di sana ada Masjid Darut Tauhid juga. Kemudian 2 hal yang sangat spesial tahun ini, kita membuat program rutin di MKTV siaran langsung, dan ini MKTV juga luar biasa membantu dan sangat kuat mendukung siar ini, membuka pintu langit di berbagai narasumber disediakan untuk khusus muslimah, juga untuk yang umum terkait dengan topik-topik yang sangat krusial, dan ini dibuat setiap hari ada pukul 15.45 ya, setelah asar itu dibuat, dan ini berharap melalui MKTV atau media-media sosial lain itu bisa Mubalik atau tim Asatis ini bisa menyapa pemirsa ya. Ini bisa dilihat wajahnya, mungkin sudah tidak asing lagi. Dan yang paling luar biasa juga tahun ini baru mulai kita coba dengan roadshow Tahrib Ramadan. Ini kita mulai di region Sumatera, ada 10 kota ya di sana. Dan terakhir nanti Lampung, mungkin minggu depan. Ini kita dibantu bersama Ustadz Dery Sulaiman dan tim musisi hijrah. Juga ada Habib Agif Segat. Di sana datang ke titik-titik di tempat-tempat di mana memang sangat dibutuhkan siraman-siraman rohani ya, karena juga didukung oleh musisi hijrah sehingga ada interaksi-interaksi lain ya. Di kalau tidak salah 43 titik, cukup banyak dan luar biasa. Di tengah pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan panitia luar biasa bekerja sama. Terima kasih bagi tim di Sumatera yang sudah menyelenggarakan. Insya Allah nanti ini kita akan pola untuk di region tempat Detik Peduli yang lain. Saat ini Detik Peduli di beberapa daerah ya. Terima kasih banyak gitu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli, Masya Allah. Ya, ini programnya adalah tadi ya, Tangguh Iman, Tangguh Imun, dan Tangguh Amal ya. Baik, kembali ke Bang Onim. Bang Onim nih bisa dilanjutkan nih, Ramadan ini di Palestina yang sudah berjalan dan yang akan berjalan, serta seperti apa mungkin suasananya bisa digambarkan, disampaikan, juga melengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Ruli ya, beberapa yang sudah kita kerjasamakan, kita sinergikan untuk bisa berbuat sesuatu nih dari Peduli, dengan juga syariatnya ada Bang Onim di sana. Silakan Bang. Iya, alhamdulillah DT Peduli luar biasa dalam setiap tahun itu mengadakan program yang namanya Kurban Unta. Itu dari tahun ke tahun Ustadz Mulyadi semakin bertambah, mulai dari 60 ekor naik 90 ekor, naik ke 100 ekor, naik ke 160 ekor, dan satu-satunya lembaga yang pertama kali mengadakan kurban unta dalam sejarah Palestina adalah DT Peduli, dan itu didistribusikan tidak hanya di satu titik saja, tetapi distribusi ke Gaza Utara, Gaza City, Gaza Selatan, Gaza Timur. Jadi seluruh pelosok wilayah Gaza itu berhasil kita berikan daging kurban, yaitu kurban unta. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, pertama yang membangun masjid di Palestina itu adalah DT Peduli pada tahun 2016 telah kita bangun. Tidak hanya membangun akan tetapi ikut memakmurkan masjid tersebut, yaitu dengan memperbanyak atau mencetak, memproduksi generasi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah sampai dengan saat ini dari sekitar 200 murid Baitul Quran, sudah 70 murid Baitul Quran sudah berhasil menjadi hafiz Al-Quran atau berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Ini kita bergerak di bidang edukasi, karena memang kita tidak hanya memberikan makan atau sembako, tetapi kita juga membekali mereka dari segi edukasi, dari segi keimanan mereka, yaitu kita menyentuh ke bidang religi, yaitu penghafal Al-Quran. Alhamdulillah saat ini sudah 9 grup halaqah Al-Quran, Baitul Quran, memiliki 10 guru, yaitu dari titelnya doktor, magister, dan alhamdulillah mereka adalah penghafal Al-Quran. Dan semoga kita kembali akan menghidupkan yang namanya balai kreatif, karena program yang dilaksanakan oleh DT ini sangat berbeda dengan lembaga lain, yaitu sistemnya
berlanjut atau sustainable, itu dengan memberikan bekal atau ilmu kepada para janda di sini. Coba kita bayangkan, dalam setiap terjadi peperangan itu jumlah janda bertambah dan jumlah anak yatim saat ini lebih dari 23.000 khusus di wilayah jalur Gaza. Coba kita bayangkan, jika kita hadirkan kembali yang namanya balai kreatif, otomatis kita telah membantu mengurangi penderitaan dari muslimah yang telah meninggal oleh suaminya. Kita ingin tidak hanya memberikan makanan, akan tetapi memberikan skill kepada mereka, supaya mereka bisa hidup mandiri. Karena kita sangat memahami bahwa masyarakat Palestina itu menerima bantuan dengan sangat terpaksa. Itu mereka sangat terpaksa, tidak ada pilihan lain, karena jika mereka menolak, maka siapa lagi yang akan memberikan bantuan kepada mereka? Karena dari keseluruhan warga Palestina, total umumnya itu lebih dari 80% mereka hidup dengan mengandalkan bantuan dari negara donor, salah satunya dari Indonesia, dan tentunya wabil khusus dari teman-teman DT Peduli. Dan semoga selesai dari bulan Ramadan ini kita kembali lagi bergerak dalam yang namanya program kurban, insya Allah. Baik, terima kasih Bang Oni, Masya Allah. Jadi insya Allah DT Peduli tidak hanya sesaat Ramadan ya, tapi tadi sampaikan sustainable, kita berlanjut. Apa tadi yang disampaikan Pak Ruli, ada program peternakan unta yang kita siapkan, bantuan generator, termasuk tadi Baitul Quran ya, Baitul Quran dari Tauhid, rumah hafalan pesantren Al-Quran di sana untuk para penghafal Quran, Masya Allah. Kita ke Pak Ruli lagi nih, Pak Bang Oni, sedikit lagi ya, karena waktu kita terbatas nih. Ada beberapa yang bisa ditayangkan barangkali Pak Ruli dari kegiatan-kegiatan wabil khusus juga tadi ya, bahwa kita punya program 5 negara, utamanya juga Palestina, tapi ada juga tadi Bangladesh gitu ya, ada Rohingya, termasuk yang terbaru Australia, karena kita ada cabang di Australia. Mudah-mudahan nanti kita bisa dialog juga dengan saudara-saudara kita di Australia gitu ya. Tapi memang Palestina ini karena tadi disampaikan di awal merupakan isu nasional, bukan isu ya sebenarnya, ini adalah tanggung jawab kaum muslimin secara internasional, menjadi tanggung jawab kaum muslimin seluruh dunia, bahwa Palestina ini adalah tanah Islam, Palestina ini adalah negeri kaum muslimin, Palestina ini adalah tonggak perjuangan kaum muslimin di dunia, sehingga tidak boleh kita abai dan kita menjadi bagian yang peduli di dalamnya. Pak Ruli sudah siap? Sebentar dulu ini. Ya, baik, kalau tidak kita undang mungkin satu penelpon, Kang Faruk, kalau ada, bisa, mumpung masih ada Bang Onim dan juga Pak Ruli ini, waktu kita makin terbatas. Kalau ada yang mau menyampaikan dari para jamaah, para pendengar, Ibu Suryani silakan Bu. Sudah ada raise hand nih. Assalamualaikum Dr. Ustaz Muladi. Salam, silakan Bu, singkat dan jelas karena waktunya terbatas. Saya mau tanya, kalau kita mau donate daripada luar negeri melalui itu account yang tadi ditunjukkannya Pak Ruli, itu bisa kita pakai ya? Itu nomor accountnya. Nomor akunnya, oke. Itu yang di Australia apa di Singapura, Pak? Di Singapura. Oh, Singapura, Pak. Ya, Singapura, Masya Allah. Ya, Pak Ruli mungkin bisa dibantu ya. Nah, di sini ada scan QRIS, ada juga bisa nomor rekeningnya juga, CIMB Niaga Syariah bisa. Nah itu, Bunda. Kalau sulit Bunda bisa lewat ini di di website. Di sana ada PayPal juga kalau mau pakai kartu kredit atau ini bisa nanti kalau ada kesulitan kalau dari luar negeri ya lewat itu ya di. Itu Pak Ruli, saya udah coba tuh yang QR code-nya kita nggak bisa pakai. Nggak bisa. Kemungkinan saya bisa transfer pakai nomor account-nya ya. Pakai nomor account aja ya, nanti siap. Iya. Kalau gitu ya, bisa ya. Makasih Pak Ruli. Makasih Pak Muladi. Ya, terima kasih Ibu di Singapura ya, Masya Allah ya. Saya di Bandung. Terima kasih Pak Mulyadi. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ibu Suryani di Singapura. Masya Allah, ini teknologi bisa menggabungkan kita sebagaimana menyatukan hati-hati kita dalam perjuangan dan dakwah Islam ini ya. Masya Allah. Pak Ruli sudah siap? Ya, ini saya lagi ada kesulitan sebentar Pak Dodi. Tidak apa-apa ya, tidak masalah. Nanti bisa dilihat juga sahabat-sahabat pemirsa MKTV, bisa juga insya Allah akan sering ditayangkan di MKTV untuk kita. Bang Onim, waktu kita makin terbatas nih, mungkin ada pesan-pesan buat kami, kaum muslimin di Indonesia seluruhnya, wabil khusus juga bagi para pendengar MK, pemirsa MK, dan juga para donatur dari DT Peduli. Silakan Bang Onim, waktu kita saya Bang Onim, aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina, mitra kemanusiaan DT Peduli, tentunya menghimbau kepada seluruh muslimin di Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada teman-teman DT Peduli dan juga para donatur DT Peduli. Marilah kita melihat Palestina ini ada sesuatu yang istimewa di dalam sanubari kita. Jika sudah istimewa dalam hati kita, maka dengan sendirinya kita tidak akan bosan untuk selalu mendoakan dan juga memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi, kenapa Bang Onim hadir di Palestina? Karena yang pertama, ini adalah isu akidah, kiblat pertama Islam dunia, tanah yang diwakafkan, dan juga terbukanya pintu dari langit ke bumi adanya di Palestina. Bahkan nantinya seluruh manusia dihidupkan, dimatikan adanya di Palestina yang kita kenal dengan Yaumil Mahsar wal Mansar. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Bang Onim di Palestina? Karena ini adalah tanggung jawab konstitusi atau amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan yang ketiga adalah ini bagian dari kemanusiaan, yaitu hablum minan nas. Jadi jangan lagi ada pertanyaan kenapa harus Palestina, tapi harus pertanyaan kembali ke diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk manusia yang ada di Palestina. Bang Mulyadi dan teman-teman Muslim Indonesia, Masya Allah, teman-teman DT Peduli, semoga Allah SWT tetap menguatkan kita, memberikan semangat kita untuk selalu berjuang dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan di Palestina. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Oni, Masya Allah, dari negeri para Anbiya ya, dari Palestina sana, negeri para nabi. Kita tahu nabi-nabi turun di Palestina, dan ini menjadi kiblat pertama bagi kita seluruh kaum muslimin di dunia. Baik, sebelum ditutup, Bang Onim dan para pemirsa semuanya, kita akan saksikan video singkat bagaimana program Ramadan dari DT Peduli, termasuk diantaranya program di Palestina. Silakan Kang Farouk. Seringkali terjadi di Palestina. Selepas azan maghrib, mereka masih melanjutkan puasa. هذا بيت عائلة مستورة يعني صغار والله العظيم قسما بالله اليوم ما كانت لنا فطره غير سلفتي بعثت لي هي باكيتين مكرونه واولاد صغار، اصغر واحد عمره شهرين. الحليب والله الله اعلم من وين بنجيبه، والبان بارسلها على الله، مرار شرايط ومرار يعني وضع بالمره. شكرا لدار التوحيد وشكرا لأندونيسيا وكل عام وانتم بخير. وشكرا لكم كمان اللي انتم ساهمتوا في هذا الموضوع. نشكر دار التوحيد في دولة أندونيسيا اللي قدموا لنا وجبة الإفطار. شكرا أندونيسيا جابوا لنا الفطور، الله يبعد عنهم كورونا.
نشكر دار التوحيد على الطرد الغذائي. أشكر إندونيسيا هذا الغذاء الطرد الغذائي. وشكره كل ليت، يعني أي حاجة بيبعتوها ومحاصرين، إحنا ما فيش أي حاجة دخل إلنا، بيدخل إلنا ما فيش أي حاجة. أشكر مؤسسة دار التوحيد في أندونيسيا، بارك الله فيكم على الطرد الغذائي. ربي يفرج علينا وزور الخير يا ولد. Seringkali terjadi di Palestina. Selepas azan maghrib, mereka masih melanjutkan puasa karena tidak adanya makanan untuk berbuka. Mari berbagi kebahagiaan. Rizki yang sahabat titipkan disalurkan oleh DT Peduli melalui bingkisan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Indonesia, saat ini saya Bang Onim sedang berada di Palestina, tepatnya di Gaza City. Teman-teman, saya sedang berada di salah satu pemukiman kumuh terletak di Zaitun, Gaza bagian tengah. Kita lihat sendiri bagaimana mereka menyambut bulan suci Ramadan untuk tahun ini. Tentunya kita sedang menjalankan bulan suci Ramadan di tengah pandemi. Kita tahu sendiri sampai dengan saat ini wilayah Palestina khususnya Gaza masih di bawah blokade. Sangat memprihatinkan karena mereka diblokade ditambah lagi dengan pandemi COVID-19. Teman-teman, kita berharap semoga bulan suci Ramadan tahun ini muslimin di Palestina bisa mendapatkan bingkisan Ramadan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Seperti yang sudah kita saksikan saat ini, amanah dari muslimin Indonesia melalui Darut Tauhid Peduli. Saya Bang ini mengajak kepada teman-teman khususnya muslimin Indonesia, Darut Tauhid Peduli, marilah kita bersama-sama untuk memberikan doa dan dukungan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, kebahagiaan menyambut Ramadan sampai untuk saudara kita di Palestina. بارك الله فيهم وجزاهم الله خير على الطرد الغذائي اللي جاب وقته، والله عالم بالحال، وانتم زي ما عندكم شايفه والكاميرا شايفه شايفين الوضع اللي احنا عايشين فيه. هذا يعني اجى بوقته للفطور وللسحور، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Teman-teman sahabat setia Darut Tauhid Peduli di seluruh negeri Nusantara, saat ini saya Bang Onim sedang berada di Palestina, tepatnya di Gaza bagian utara, berada di depan gudang penampungan logistik persembahan dari muslimin Indonesia di hari keempat bulan suci Ramadan. Dan saat ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat setia Darut Tauhid Peduli untuk melihat langsung bagaimana aktivitas dari para relawan DT Peduli di Palestina mempersiapkan sembako hadiah persembahan dari muslimin di Indonesia. Ini ada beras teman-teman, ini ada beras, terus ini ada minyak goreng, ada 3 botol minyak goreng, terus juga ada makarona, ada teh, ada gula, ada garam, ada adas, ini juga ada kurma kualitas nomor 1,
Ormas Walikat Samutatu Saudi Palestina, dan juga berbagai macam bahan makanan. Ada lebih dari 15 jenis bahan makanan, dan perlu sampaikan bahan makanan ini stok untuk stok selama 15 hari ke depan buat satu kepala keluarga. Jadi ini ada lebih dari 500 paket sembako persembahan dari donatur DT Peduli, yaitu Muslimin di Indonesia. Mohon doanya semoga proses distribusi berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada donatur DT Peduli yang selalu berbagi bersama dengan Muslimin di Palestina, khususnya pada bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. نشكر إندونيسيا على هذا الإفطار الجماعي. نحن طالبات دار التوحيد. Terima kasih Indonesia, terima kasih Dar Tauhid. Terima kasih Indonesia, terima kasih Dar Tauhid. Syukur.